Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Masya Allah, Alhamdulillah kembali lagi Allah berikan saya kesehatan, jadi saya bisa beraktivitas dengan baik. Dan saya berharap buat teman-teman semua juga, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pokoknya saya berharap buat teman-teman semua, semoga dalam keadaan yang terbaik. Amin. Jadi ini kegiatan saya di hari Minggu pagi, saya mau bersih-bersih karena libur jualan. Walaupun gak libur jualan juga saya bersih-bersih ya teman-teman. Tapi ini saya cuma mau nyapu-nyapu aja, gak bersih-bersih banget ya berarti ya. Ya cuma mau nyapu aja karena kemarin udah ngepel dan saya lihat lantainya juga masih terasa bersih gitu ya teman-teman. Gak ada yang lengket, gak ada yang berminyak. Jadi ya udahlah disapu aja, nyimpen energi. Mumpung libur, jadi kita tuh kayak saya agak lebih milih santai-santai aja gitu ya teman-teman. Dan ini tuh tadi saya udah nyalain mesin cuci, jadi saya ngebilas cuciannya tanpa sabun. Nah ini udah selesai, baru deh saya kasih sabun. Dan gimana nih aktivitas hari Minggu teman-teman semua? Apakah seperti saya di rumah aja bersih-bersih atau cuman leyeh-leyeh aja untuk liburannya? Atau teman-teman semua ada acara kumpul-kumpul keluarga atau ngajak main anaknya pergi ke mall atau ke playground kemanapun sampai bikin teman-teman semua hari Seninnya hari ini jadi lebih semangat lagi. Ya pokoknya apapun itu aktivitasnya, semoga menjadi aktivitas yang menyenangkan ya teman-teman. Biasanya di awal minggu itu saya suka share hasil belanjaan mingguan saya ya teman-teman. Tapi hari Sabtu kemarin saya tuh belanja mingguannya nggak banyak ya teman-teman. Saya cuma belanja ikan terus sama cabe dan bakso aja karena emang stoknya udah mulai habis. Nah itu untuk sayur-sayurannya saya masih utuh tuh teman-teman yang saya beli di minggu kemarin. Jadi kayak pare, terong, kacang panjang itu masih utuh. Bahkan sampai ikan tongkolnya alhamdulillah saya simpan di chiller dan itu bagus, nggak ada perubahan ya teman-teman, gak membusuk gitu ya insya Allah. Nah itu tuh masih utuh, belum saya masak. Jadi kemarin itu walaupun saya tetap masak ya teman-teman dari hari Senin sampai hari Jumat buat bekal suami, itu saya kayaknya kemarin tuh kebanyakan ngabisin stok yang minggu lalu gitu, kayak sawi putih dan sebagainya gitu teman-teman. Jadi untuk belanjaan Sabtu kemarin itu, Sabtu minggu yang lalu itu tuh masih utuh gitu, alhamdulillah. Jadi minggu ini tuh belanjaannya nggak terlalu banyak. Di rumah ini tuh seperti yang sering banget saya bilang, selalu banyak banget debunya ya teman-teman. Walaupun udah tiap hari disapuin, terus 2 hari sekali saya pel gitu ya teman-teman, tapi debunya tuh terus penumpuk gitu. Padahal sebenarnya kalau untuk urusan debu kayak gini tuh saya lebih senangnya ngevakum ya teman-teman, ketimbang nyapu gitu. Karena kalau nyapu tuh suka terbang-terbangan, tapi kalau vakum dia langsung kesedot gitu. Cuman karena saya sekarang di rumah kan sering bikin kue yang di oven gitu ya teman-teman, jadi penggunaan listriknya tuh saya alihin untuk pakai buat oven aja ketimbang buat vacuum cleaner karena lumayan ya teman-teman untuk listriknya, jadi ya berhemat. Dan alhamdulillah untuk nyapunya udah selesai. Ini saya mau ngurusin hobi saya. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau kita punya hobi terus murah meriah juga hobinya, terus nggak harus kemana-mana, cukup di depan teras rumah aja, itu udah menyenangkan banget. Jadi saya mau ngurusin tanaman saya ya teman-teman. Dan ini tuh saya lagi punya banyak botol, jadi beberapa minggu ini tuh saya sering banget minum air kunyit ya teman-teman. Ini saya beli dari teman kantornya suami. Ini satu botolnya tuh harganya 7 ribuan gitu. Dan saya ini tuh lagi sering minum kunyit ini sama plus madu gitu ya teman-teman. Insya Allah ikhtiar saya semoga bisa lebih sehat gitu ya teman-teman badannya. Dan biasanya kunyit sama madu ini tuh saya minum di pagi hari. Nah botol-botol ini mau saya pakai buat wadah tanaman gitu ya teman-teman, karena saya ngeliat ini teman saya yang ngasih pohon cabe ini ternyata bisa juga ya dipakai buat wadah tanaman pot kayak gini ya teman-teman. Jadi kayak nyontoh dari teman saya, dan alhamdulillah pohon cabe saya ini yang dikasih teman saya ini tuh udah mulai ada bunganya. Insya Allah sebentar lagi akan ada berbuah cabe, amin. Dan untuk tomatnya alhamdulillah udah ada 2 buah tomat sekarang ya teman-teman yang berbuah, dan pengennya sih banyak gitu ya, nggak tahu kenapa tuh bunganya banyak tapi yang jadi tomat tuh cuman 2, tapi nggak apa-apa, bersyukur aja. Dan ini saya masih belajar kira-kira apalagi yang bisa dilakukan untuk biar berbuah lebih banyak lagi gitu ya teman-teman. Nah ini tuh saya di polybag ini kan saya waktu itu nanam benih cabai ya teman-teman
dari biji cabai yang saya punya gitu ya, biji cabai yang dari cabai busuk gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah tuh dia ada ininya apa namanya tunasnya gitu dari benih cabainya gitu. Tapi kenapa dia kayak kurang berkembang gitu? Cuman ya udahlah, saya pikir mungkin karena terlalu banyak di dalam satu polybag ini, makanya ini mau saya pisahin di dalam wadah bekas botol ini. Hobi saya ya kayak gini aja ya teman-teman, sambil tanaman. Biasanya tuh saya bisa lama di depan tanaman ini, kadang cuman mandangin doang. Atau kadang cuma nyabutin rumputnya atau pruning gitu, potong-potongin daun-daun yang nggak perlu biar apa namanya pertumbuhan pohonnya itu bisa lebih subur lagi gitu ya teman-teman. Ya yang kayak gini-gini tuh buat saya menyenangkan, apalagi kayak gini ada angin semilir gitu ya teman-teman, itu tuh aduh menyenangkan deh. Jadi biasanya hobi saya yang diam membisu kayak gini. Tapi tanamannya pun kadang saya ajak ngomong gitu ya teman-teman. Atau enggak saya biasanya nonton drama Korea dan nonton badminton. Dah itu hobi saya, dan suami tuh biasanya ya udah lakuin apa yang bikin kamu seneng aja gitu ya. Dan kita sama-sama punya waktu apa ya me time-nya masing-masing gitu. Kalau suami saya tuh orangnya lebih seneng bergaul gitu ya teman-teman, keluar. Jadi ya udah dia bisa bergaul sama teman-temannya. Kalau saya berdiam diri di rumah gitu ya. Kadang saya butuh me time, jangan diganggu, jangan ada yang ngajak ngomong. Ya jadi kita masing-masing punya me time-nya, dan kita saling menghargai apa yang kita suka gitu. Dan kalau teman-teman kayak gimana? Apakah teman-teman punya hobi yang sama seperti saya atau hobi yang lain? Tapi semoga teman-teman semua, biasanya kalau buat teman-teman yang udah menikah, apalagi kalau yang udah punya anak, bahkan ada punya anak lebih dari satu, semoga teman-teman semua bisa menyalurkan hobinya, atau setidaknya bisa punya me time-nya gitu ya teman-teman. Apalagi kalau yang anaknya lebih dari satu kan biasanya dengan keseharian Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu ya, yang sekolahnya sampai Sabtu, anak-anaknya itu pasti rutinitas yang yang butuh waktu untuk sendiri atau melakukan hal yang menyenangkan untuk dirinya sendiri. Semoga punya pasangan yang saling support gitu ya teman-teman, karena sekarang tuh isu kesehatan mental tuh lumayan diperhatikan gitu ya teman-teman, karena kan banyak banget orang yang stres, bahkan sampai ada yang mencelakai keluarganya karena saking stresnya sendiri gitu ya teman-teman, bahkan ada yang melukai dirinya sendiri juga karena saking stresnya. Ya semoga kita dijauhkan dari hal yang seperti itu ya teman-teman. Semoga kita punya support system lah ya di sekitar kita gitu ya teman-teman, agar kita tuh nggak stres sendirian gitu, atau kita terlalu jengah dengan keadaan. Karena memang banyak hal ya sekarang ya, dengan ekonomi yang semakin apa-apa serba mahal, tapi pendapatan yang masih segitu-segitu aja gitu ya teman-teman. Itu kan banyak banget sekarang pemicu stresnya gitu, apalagi dengan perkembangan usia anak-anak juga yang sekarang tuh beda banget dengan zaman dulu saya waktu masih kecil. Itu tuh beda banget ya teman-teman. Anak-anak sekarang tuh lebih kritis, terus juga lebih harus banget diperhatikan. Itu kadang yang bikin kita stres gitu ya teman-teman. Saya aja yang sendiri tanpa anak aja ada aja yang dibikin stres gitu ya teman-teman. Tapi ya itulah, kita harus bisa mengkontrol diri kita, lebih banyak ibadah, lebih dekat juga sama Tuhan, dan kita bisa saling support sama pasangan gitu ya teman-teman. Dan mohon maaf kalau saya kebanyakan ngomong, kebanyakan bicara yang kesannya menggurui. Mohon maaf ya teman-teman, itu nggak ada niat banget untuk menggurui. Pokoknya cuma pengen sharing-sharing aja gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini tuh udah beres tadi untuk botol-botolnya udah saya kasih media tanam. Terus juga tadi ada bibit sawi saya taruh di situ selain mindahin pohon cabenya. Dan ini tuh saya lagi motong-motongin untuk daun-daun yang udah rindang, udah lebat banget. Kemarin tuh saya sempet naruh pohon janda bolong ini ke dalam wadah kaca gitu ya teman-teman, dikasih medianya air gitu. Alhamdulillah tuh tumbuh subur, cuman ternyata tanpa saya sadari kan saya kadang 2 hari atau 3 hari sekali gitu ya baru ganti airnya gitu. Kadang suka skip gitu karena saya suka sibuk sama urusan di dapur gitu, ngurusin dagangan. Ternyata itu ada jentik nyamuknya gitu. Terus ada kemarin udah sempet saya
saya bersihin, terus besoknya saya lihat lagi ada jentik nyamuk, ya udah akhirnya saya nggak naruh lagi untuk pohon janda bolong ini ke dalam media air, karena kemarin juga di-share di perumahan ini, di grup perumahan ini tuh di-share kalau di blok yang di depan sana itu ada yang udah terkena demam berdarah. Jadi saya jadi khawatir kalau jadi nanti jentik-jentik nyamuknya itu jadi nyamuk yang berbahaya gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah, akhirnya ini saya dikasih saya nanamnya di tanaman media tanah kayak gini aja. Dan alhamdulillah untuk anak-anak hijau saya udah seger. Udah disiramin ya teman-teman, karena ini masih pagi alhamdulillah, jadi bisa saya siramin karena tadi juga belum disiram. Dan ini pohon cabenya alhamdulillah udah ada bunganya. Insya Allah segera keluar pohon cabe buah cabenya ya teman-teman. Dan ini bayam-bayamnya udah mulai tinggi, insya Allah hari ini mau saya panen. Nah ini tomatnya yang udah duluan berbuah itu udah mulai menguning gitu ya teman-teman, insya Allah sebentar lagi panen. Dan ini untuk tomat yang keduanya, tuh kan padahal bunganya banyak ya teman-teman untuk pohon tomatnya, tapi kenapa yang keluar jadi buah tomat itu cuman berdua doang. Tapi insya Allah segera menyusul yang lainnya, amin. Dan ini saya mau panen untuk pohon bayamnya ya teman-teman. Ini tuh udah panen yang kedua saya. Kemarin tuh waktu panen yang pertama, abis itu langsung saya sebar lagi untuk benih bayamnya, biar nanti tuh kalau panen agak banyakan gitu ya teman-teman. Tapi ternyata dia membesarnya tuh nggak barengan gitu ya. Jadinya ya udah, ini saya panen yang ada aja dulu. Walaupun sedikit, ini saya mau rebus aja gitu ya teman-teman, buat cocolan pas lagi makan. Alhamdulillah tuh rasanya seger gitu ya, dan senang gitu kalau bisa panen dari kebun sendiri. Ya insya Allah lah ya teman-teman, sedikit-sedikit saya belajar bertanam, insya Allah banyak hasilnya, amin. Oke, urusan hobi udah, sekarang kita ngurusin perut ya. Jadi ini jengkol yang saya beli di 2 minggu yang lalu ya teman-teman, dan ini mau saya masak. Nggak tahu deh ini namanya saya mau masak semur atau apa ya teman-teman. Ini saya pakai bawang putih, bawang merah, terus kemiri, dan ini saya pakai cabai. Ini nggak banyak-banyak ya teman-teman, saya pakai cabai merah keriting sama cabai rawit. Terus menyusul tadi nanti, aduh ini apaan sih, repot banget ngomongnya. Dan menyusul saya masukin jahe ya teman-teman. Nah ini barusan saya masukin jahe, dan ini mau saya chopper aja biar cepet gitu ya teman-teman. Jadi nggak pakai ngulek-ngulek. Terus itu yang ada di tuh kan lupa. Di talenan itu ada gula merah, terus yang di piring itu tuh ada daun salam. Jadi nanti saya pakai itu aja. Sebenarnya pengen pakai laos ya teman-teman, tapi laosnya tuh udah pada kering. Gimana sih cara nyimpen untuk laos jahe gitu biar awet gitu teman-teman, biar nggak kering? Apakah kita potong kecil-kecil aja ya, terus dimasukin ke dalam freezer gitu ya? Kalau mau pakai baru kita keluarin gitu kali ya. Nanti deh saya mau beli lagi untuk jahe dan laosnya gitu. Jadi kalau pas mau dipakai tuh ada untuk stoknya. Karena beberapa kali tuh saya kalau beli suka mengering gitu. Ya nanti deh saya nanya sendiri jawab sendiri ya. Tapi saya mau coba kali ya kalau disimpan di freezer kayak gimana gitu. Dan ini untuk bumbunya udah selesai saya chopper, terus lanjut ini mau saya tumis. Dan seperti biasa ini saya gongso dulu tanpa minyak ya teman-teman, sampai kandungan airnya seperti biasa menyusut, baru deh saya tambahin minyak. Dan untuk jengkolnya tuh udah saya rebus dari seminggu yang lalu ya teman-teman. Ketika habis belanja itu saya udah rebus. Itu saya rebusnya pakai soda kue, terus pakai daun salam. Jadi insya Allah kalau pakai soda kue itu lebih cepat empuknya, jadi nggak lama-lama ngerebusnya. Dan juga insya Allah aroma baunya aroma jengkolnya tuh jauh berkurang gitu ya teman-teman. Jadi hari ini tuh saya habis makan jengkol, alhamdulillah. Biasanya kan kita suka ngerasa di mulut kita bau jengkol gitu ya, dan alhamdulillah itu nggak ada rasa bau jengkol sama sekali gitu ya teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman mau coba untuk rebus jengkol atau mau masak jengkol, boleh dicoba dengan ngerebusnya pakai soda kue. Dan ini tadi udah saya masukin untuk daun salam, terus juga ini untuk gula merahnya juga udah saya masukin. Tadi juga udah saya tambahin minyak goreng gitu ya teman-teman. Cuman ini saya ngerasa minyak gorengnya masih agak kurang karena terlalu kering gitu ya. Jadi nanti mau saya tambahin lagi minyak gorengnya.
Karena niat hati saya pengen masaknya semur jengkol yang pedas gitu ya teman-teman. Jadi ini saya masaknya kasih lada ya teman-teman. Tapi nggak tahu ya menurut teman-teman inikah semur jengkol ataukah ini balado jengkol atau ini jengkol bumbu Bali atau dikecapin, nggak tahu ya teman-teman. Pokoknya ya wes dimasak kayak gini aja. Jadi tadi saya kasih untuk ladanya agak banyak biar agak lebih terasa. Terus ini saya kasih gula pasir walaupun udah dikasih gula merah. Terus saya juga kasih garam dan barusan nanti saya kasih kaldu ayam ya teman-teman. Dan ini saya masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman, seperti biasa lah ya. Teman-teman mah udah pada jago ya kalau masak, nggak perlu diajarin lagi ya. Pokoknya ini saya cuma sharing sama kegiatan saya hari ini, apa yang saya lakuin dan apa yang saya masak ya teman-teman. Siapa tahu aja ada inspirasi buat teman-teman semua. Oh iya ya, pengen masak jengkol juga deh karena udah lama nggak masak jengkol kayak gitu ya, misalkan kayak gitu. Jadi kalau untuk perbumbuan dan cara masaknya pasti teman-teman jauh lebih jago daripada saya. Dan oke, untuk bumbunya udah tanak, ini makannya jengkolnya udah saya masukin ya teman-teman. Dan lanjut seperti biasa, si doyan kecap ini pasti akan memberikan kecapnya lebih banyak karena seperti judulnya tadi saya pengen masaknya semur ya teman-teman. Dan kalau semur itu biasanya lebih gelap warnanya, makanya kecapnya saya banyakin. Dan lanjut ini saya kasih untuk airnya. Untuk airnya saya nggak masukin terlalu banyak ya teman-teman karena saya pengen nyemek-nyemek aja gitu. Apakah banyak teman-teman yang penggemar jengkol kayak saya, atau bahkan ada yang aduh jengkol nggak suka bau gitu ya. Tapi kalau menurut saya jengkol ini enak, tapi pasti ada juga yang akan bilang jengkol itu nggak enak gitu ya. Karena baunya terkadang orang males ya untuk makan. Tapi buat saya, aduh masya Allah, ini tuh udah nikmat banget. Bisa bikin tambah-tambah nasi gitu ya. Bikin untuk timbangan larinya, jarum timbangannya ke kanan terus ya. Katanya diet gitu ya, tapi makannya nambah. Mau gimana, jengkol tuh enak gitu ya menurut saya. Dan ini saya tambahin lagi kecapnya karena menurut saya kayak kurang gelap gitu ya teman-teman. Kurang hitam gitu, karena kalau semur itu kan hitam banget gitu. Cuman kalau orang-orang tuh sukanya pakai kecap bango, katanya lebih hitam ya teman-teman. Tapi kalau saya, menurut selera lidah saya tuh lebih cocok ke kecap ABC. Kalau bango itu kayak rasa asem gitu menurut saya gitu ya. Masing-masing orang lah ya punya seleranya gitu ya teman-teman. Dan lanjut, alhamdulillah ini udah mateng. Terus juga untuk bayamnya udah saya rebus tadi walaupun segelintir doang, tapi masya Allah alhamdulillah kalau dari kebun sendiri tuh menyenangkan ya. Dan alhamdulillah ini untuk videonya udah sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton atau mengikuti kegiatan saya dari awal hingga akhir. Dan saya mohon maaf ya teman-teman jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.